Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya sebuah headset gaming dari JT. Tapi kan kita udah tahu nih, kalau JT sendiri sudah memisahkan produk-produk gamingnya ke JTX. Nah, hari ini ada JTX P1 Pro Gamer Edition. Kita lihat aja. Tapi sebelumnya, terima kasih untuk JTX yang sudah bersedia mengirimkan headset gamingnya ini buat kita review. Harga JTX P1 ini 749.000. Memang sih dia nggak budget, tapi kalau kita beli, dalam boxnya dapat apa aja. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih, boxnya memang cukup bagus ya, bisa dibilang cukup premium. Jadi ada lapisan luarnya dan bisa kita buka. Nah, di dalamnya ini pakai magnet lagi untuk ngebukanya. Keren sih. Di bagian dalam sama nih, kerasa premium juga. Yang pertama, kalian akan dapat headset gaming JTX P1-nya, ada mikrofonnya juga, udah dapat audio splitternya juga nih. Plus dapat juga kartu ucapan terima kasih. Dan yang pasti manual, ya walaupun seadanya, tapi tetap sebuah manual. Dan yang pasti juga kartu garansinya. Udah sih, segitu doang. Kita lihat build quality-nya dulu. JTX P1 ini kalau menurut saya nih, dia udah kokoh, dia udah bagus. Walaupun bahannya utamanya itu sebenarnya plastik, tapi dia menggunakan single headband nih. Kalau bagian atasnya nih dilapisin dengan karet. Udah ada logo JTX-nya. Untuk bagian dalamnya itu menggunakan, dibilangnya sih leather atau kulit, tapi sepertinya sih kulit sintetis. Dan memang si bagian dalam headbandnya ini nyaman kok, kerasa di kepala. Waktu saya make nggak ada tuh kerasa tekanan yang bikin cepet pegel gitu, nggak kok. Kalau yang menghubungkan antara headband dan si ear cups-nya ini, dia bahannya metal yang solid. Dan kata Bro Alit kan, hidup itu harus solid walaupun sulit. Dan di sini juga nih ada untuk pengaturan si headbandnya biar muat di kepala kita. Ada 8 tingkatan dan dia setiap dipanjangin dia bunyi. Untuk ear cups-nya bahannya plastik. Di bagian luarnya ada X yang menandakan dari JTX-nya. Dan untuk earpads-nya dia menggunakan kulit sintetis juga. Dan waktu saya pakai kerasa nyaman. JTX P1 ini over ear, jadi seharusnya telinga itu masuk semua. Waktu saya pakai memang sih kerasa telinga itu ketutup semua. Dan bagus juga buat passive noise isolation-nya. Saya nggak bilang benar-benar ketutup suara dari luar, tapi yang pasti mengurangi. Jadi lebih nyaman pada saat main game. Tapi jangan terlalu nyaman sampai ketika dipanggil si kekasih nggak kedengeran. Lampunya? Nggak. Dasar jomblo. Kalau mikrofonnya ini bisa dicopot pasang seperti ini. Nah, mikrofonnya sendiri bahannya juga dasarnya plastik, tapi dia fleksibel. Arahnya bisa kalian tentukan kemana sesuai kebutuhan kalian. Dan udah dikasih juga foamnya yang berguna juga untuk noise isolation. Kalian bisa buka nih foam untuk mikrofonnya dan bakal kelihatan nih ada beberapa lubang yang menandakan di mana si mikrofonnya menangkap suara. Tapi di speknya sih untuk mikrofonnya memang disebutkan kalau polar patternnya itu omnidirectional. Jadi menangkap suara seharusnya dari segala arah. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut deh kalau untuk mic-nya. Dan untuk beratnya dia kurang lebih 270 gram. Memang sih ketika saya pakai nggak ada tuh saya kerasa pegel karena dia berat. Sekarang kita lihat kabelnya. Nah, kabelnya ini panjangnya itu 2 meter. Udah cukup banget sih. Dan dia bahannya nilon braided. Udah kuat banget. Kelihatan nih. Ada remote-nya juga nih. Di sini kalian bisa volume control dan juga untuk matiin atau nyalain si mikrofon. Oh ya, headset JTX P1 ini bukan menggunakan USB ya. Dia menggunakan 3,5 mm jack. Tapi sudah TRRS. Kalau untuk di komputer kalian bisa pakai audio splitternya. Jadi kepisah nih untuk input dan output audionya. Sedangkan kalau kalian pakai ke misalkan laptop gitu yang colokan 3,5 mm jacknya itu cuma satu. Tapi dia udah bentuk input dan output. Itu udah bisa kok tanpa menggunakan audio splitter. Kelebihannya juga kalian bisa menggunakan headset ini ke smartphone. Oh ya, kalau untuk warna, JTX P1 ini ada dua pilihan. Ada yang black steel seperti yang punya kita ini atau bisa dibilang hitam. Ada juga yang berwarna merah atau mereka sebutnya red dragon. Memang sih kalau kita bicara masalah desain, JTX P1 ini belum pakai lampu LED RGB gitu. Jadi dalam arti masih kelihatan standar, walaupun tetap mencirikan sebagai headset gaming.
Jadi untuk yang lebih suka pakai LED RGB, yang suka banyak pernak-perniknya mungkin kurang cocok ya. Tapi kalau yang suka yang bisa dibilang minimalis dan ya menurut saya sih kelihatan garang juga, GTX P1 ini desainnya udah oke. Sebelum kita lanjut ke fitur, speknya seperti ini. Nah, dapat fitur apa aja nih? Yang pertama, drivernya ukurannya 53 mm. Cukup besar kalau untuk sebuah headset gaming. Buat kualitas suaranya, udah diklaim juga nih. Dia menggunakan surround 7.1 cinematic effect 360 derajat. Dan menggunakan sound fiber juga nih, yang katanya bakal memberikan detail yang clear di telinga kalian. Mikrofonnya sudah menggunakan peredam noise, bisa dibilang seperti itu. Jadi dia lebih menahan suara luar. Dan juga seperti saya bilang tadi, bisa dicopot pasang. Misalkan udah selesai main game nih, kalian pengen nonton film atau denger lagu atau nonton YouTube, ya bisa dicabut aja mikrofonnya. Jadi nggak akan ngalangin kalau kalian kayak lagi ngopai, udai. Nice. Salah satu fiturnya juga atau yang dibilang kelebihan untuk si GTX P1 ini adalah kenyamanannya. Memang nih, ketika saya gunakan si GTX P1 ini sampai berjam-jam, rasa nyamannya itu cukup banget. Dalam arti ya saya pernah pengalaman pakai headset gaming tuh ada yang menekan ke tulang rahang dan itu bikin cepat pegal. Kalau ini enggak. Kalau untuk telinga juga udah masuk banget ke dalam si ear cup over ear-nya. Untuk tekanan di sekitar telinga juga nggak terlalu keras kok. Dalam arti si bantalannya ini berfungsi dengan bagus. Begitu juga yang di atas kepalanya. Cuman satu aja deh masalahnya. Kerasa di telinga itu lebih cepat panas. Kita ke kualitas suara deh. Saya udah cobain GTX P1 ini beberapa hari. Dan memang saya bisa bilang untuk suaranya gaming banget. Maksud saya gini, misalkan kalian pakai GTX P1 ini hanya untuk mendengarkan lagu doang. Ya kualitasnya nggak akan sampai ke headphone yang khusus memang untuk mendengarkan lagu. Tapi udah cukup banget kok. Kalau untuk nonton film memang sih dengan surround sound-nya itu kerasa lebih seru aja gitu ketika menonton film. Jadi bisa dibilang clear dan detailnya itu masih dapet. Tapi tetap ya nggak kayak seperti sedang nonton di bioskop. Nah pada saat main game di sini nih kerasa banget kualitas suaranya. Jadi misalkan nih kalian sedang main game seperti FPS gitu. Suara langkah, suara ledakan dari arah mana, jaraknya segimana itu bisa dibantu dengan headset ini. Untuk power udah bagus juga. Jadi dalam arti volumenya itu udah cukup besar. Kalau dari pengalaman saya nih, misalkan volumenya kurang lebih 30%, itu masih kerasa sih suara luar itu masih masuk. Tapi di atas itu udah mulai enak, udah mulai bisa fokus main gamenya. Ya intinya sempet nih ketika saya sedang main game, HP saya taruh di sebelah saya dan nggak saya silent. Nggak kedengeran sama sekali. Untungnya cuma si Bro Alit yang nelpon, jadi ya cokin aja. Tapi gini, masalah surround 7.1-nya. Apakah beneran ataukah cuman gimmick doang nih? Saya sempat baca kalau ada yang bilang headset gaming itu belum mampu untuk mencapai 7.1. Maksimal juga itu di 5.1 dan itu biasanya juga dengan bantuan software. Biasa kan di komputer itu kalian bisa ngecek tuh setting mau ke audio 5.1 atau 7.1 atau sebatas stereo. Kalau saya cobain di situ sih ketika 7.1 saya tekan speaker lain selain yang untuk di frontnya di depan itu memang dia nggak bunyi. Ketika saya ke 5.1 baru dia bisa bunyi. Setahu saya juga kalau udah kayak brand Razer misalkan headset gamingnya, dia tetap membutuhkan bantuan software untuk mencapai 5.1 atau bahkan 7.1-nya. Belum lagi setahu saya juga sound card itu sangat berpengaruh untuk memberikan si surround 7.1 ini. Jadi bisa saya simpulkan kalau sesuai pengalaman saya mungkin dia nggak bener-bener 7.1, tapi untuk surround dalam arti 360 derajat cinematic effect-nya ini udah kerasa. Yang pasti untuk kualitas suaranya kalau dengar musik ya standar. Kalau nonton film, seru. Kalau main game, jadi jagoan. Tapi gini deh, ini kan Bro Busem baru bikin nih, bisa dibilang semacam binaural mic. Kita cobain aja langsung ketika sedang main game. Kerasa nggak nih surroundnya?
Sekarang mikrofonnya. Langsung aja deh, kita sambil rekam suara ke laptop nih. Saya akan pakai Audacity menggunakan mikrofonnya ini untuk merekam suara. Oke, saya udah pakai headsetnya nih dan udah sambil ngerekam suara ke laptop. Saya seperti saya bilang tadi menggunakan software Audacity. Kalian sekarang sedang mendengarkan langsung hasil suaranya seperti apa. Jadi waktu saya cobain pakai headset gaming ini, sempet tuh saya pakai Discord untuk komunikasi sama si Brobusem. Saya main Genshin Impact bareng sama dia. Pertama yang bisa saya bilang nggak pernah tuh si Brobusem sampai yang coba ngulang ngomong apa tadi. Jadi bisa dibilang suara saya selalu terdengar dengan jelas. Memang sih saya mainnya di kamar dalam arti suasana tenang dan malam hari waktu itu. Tapi tetap ketika saya buka pintu balkon pada saat di keadaan luar itu sedang hujan, dia bilang suara hujan masih nggak masuk kok, masih ketutup. Tapi ketika dalam ruangan kita main game, misalkan ada orang lain yang sedang berbicara juga, itu masih masuk. Coba deh kita ngobrol. Bro Alit, Woi, coba ngobrol dong, masuk gak suaranya? masuk nggak suaranya? Coba cek 1 2 3 3 2 1. Seperti itu. Jadi kalau ada suara orang sekitar kita itu masih masuk. Tapi kalau sesuai pengalaman saya masih nggak ganggu kok. Nggak dalam arti sampai menutupin suara kita yang memakai headset. Pada saat saya main juga, saya sampai nanya nih ke Bro Busem. Suara keyboard dan mouse saya kayak gimana, masuk nggak? Kebetulan saya pakai keyboard mechanical yang Gateron switch-nya itu berwarna red. Kalau kata Bro Busem, enggak sih, nggak sampai masuk ke mic-nya. Tapi kita tes aja langsung deh. Oke, di depan saya sekarang ada keyboard gaming dan mouse gaming. Kita tes, misalkan lagi ngetik. Sekarang kita coba mouse-nya. Bisa dibilang sih walaupun masuk suaranya tetap nggak akan mengganggu. Saya masih penasaran nih, akhirnya pada saat saya lagi main sama si Bro Busem, saya sambil pasang musik menggunakan speaker di volume yang bisa dibilang standar ketika saya sedang mendengarkan lagu. Kalau kata Bro Busem masih masuk sih emang si suara musiknya ini. Tapi tetap suara saya bicara masih lebih jelas terdengar. Jadi dalam arti tidak menutupi. Nah, misalkan kalian sedang main game dan kalian megang headsetnya, kalian ketuk-ketuk seperti ini mestinya masuk kok. Kalau kalian pindahkan mikrofonnya juga ke arah samping menjauh dari mulut kalian. Kalau kata Bro Busem waktu itu suaranya masih masuk, walaupun memang pasti agak turun dong volumenya. Ya menurut saya kalau headsetnya emang goyang atau kena tangan masih wajar ketika dia masuk ke mikrofonnya. Intinya kalau kualitas mikrofonnya ini udah bagus banget. Dalam arti sesuai harganya ini udah cukup banget sih. Bisa sangat membantu kalian berkomunikasi ketika sedang bermain game. Kesimpulannya, jujur aja, dengan harga segini, awalnya sih saya mengira, oh bakal ada nih LED RGB-nya atau kayak gimana nih, yang lebih mencirikan gaming untuk headsetnya ini. Tapi akhirnya saya nyadar, kenapa JT berani ngasih harga segini nih. Karena kualitas suara dan mikrofonnya memang untuk gaming banget. Jadi kalau buat saya, JT XP1 ini rekomen. Karena menurut saya sudah memenuhi kebutuhan para gamer pada saat sedang bermain game. Dan dia ada beberapa fitur-fitur tambahan kecil yang dalam arti kayak mic-nya bisa dicopot pasang, jadi bisa dipakai juga untuk hanya mendengarkan lagu atau menonton film. Dan dia bukan USB tapi dengan 3,5 mm jack, jadi bisa juga dipakai di smartphone kalian. Tapi tetap kok, untuk penampilan dia tetap menarik, dia tetap memperlihatkan sebagai headset gaming. Seperti slogan JT XP1 ini, Play like champion. Ya kalau kalian jago. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan atau kesalahan. Kalau yang udah punya pengalaman juga menggunakan headset ini, bisa dong sharing pengalamannya di kolom komentar. Oh ya, buat yang belum subscribe bisa nih. Siapa tahu kalian tertarik untuk gaming atau untuk TWS, audio, atau bisa dibilang gadget secara general. Jangan lupa klik loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video dari Bongkar Bro. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye! Bye.